X itu kan menjadi kanal untuk pelaporan. Oh iya? Oh iya dong, customer service. Oh Iya iya, kan? iya. Malahan pejabat kita kayak minta foto sama dia gitu. Oh iya, viral tuh. Itu fotonya. viral Iya, ya, iya, iya. dihujat. Banyak Suka nggak suka lah, aturannya ada. Kalau kalian mau Iya. menentang, ya undang-undangnya diubah dulu. Kan gitu ya. Karena diblokir ya terserah, nggak diblokir ya alhamdulillah berarti gitu. nggak apa-apa. Alhamdulillah gitu ya. Halo guys, jadi hari ini gue mau ngomongin soal kasat kusut atau huru hara yang sering terjadi di negara kita. Apalagi kalau bukan negara Konoha, negara Wakanda, karena tiap hari tuh kayaknya selalu ada isu yang berubah-berubah gitu. Ada tren yang kayak diomongin sama orang-orang, terus kayak cepet banget tiap berapa detik udah berubah aja. Nah salah satu yang lagi banyak diomongin nih sama gue sama teman-teman gue itu adalah soal salah satu platform media sosial yang sebenarnya dia tuh identik dengan logo burung. Tapi sekarang identiknya dengan logo tulisannya X gitu. Jadi sebenarnya kita udah bukan nyebutnya Twitter, bukan. Sekarang nyebutnya X. Nah yang punya ini Elon Musk guys. Terus akhir-akhir ini lagi ada bisa dibilang apa ya, berantem gitu lah, pertikaian antara pemerintah kita dan juga dengan platform media sosial ini. Karena kenapa? Karena si Elon Musk ini mau legalin konten-konten yang kayak seksual gitu. 18 plus, konten pornografi. Terus abis itu ya tau lah kalau negara kita kan memang tidak memperbolehkan itu ya di dasar hukumnya. Cuman sebelum gue ngomong lebih jauh nih, jadi gue ada teman ngobrol nih, kebetulan senior juga. Terus kayaknya dia juga udah lama di media sosial, apalagi pas platform ini masih sebutnya Twitter. Nah gak usah lama-lama lagi, ayo kita panggil, silakan Doro Kakung. Baik, sorry Doro. Kita ya. Iya, makanya nih mau ngobrol langsung biar kayak kita Ngobrol sekali langsung. ngobrol langsung berkualitas gitu. Kualitas nomor 1 kayak kecap dong ya. Ngobrol langsung ada isinya gitu. Ya Ngobrol gitu. apa kita? Jadi ini guys, tadi yang kayak aku omongin. Doro tahu nggak ada tokoh public figure gitu lah ya, yang lagi dilulukan atau kayak dipuja-puja gitu sama pejabat-pejabat kita. Bahkan ya jadi salah satu bahan ejekan juga gitu di dunia maya. Iya, Karena seru dong kayak ya. malahan pejabat kita kayak minta foto sama dia gitu. Oh iya, viral tuh. Itu fotonya. viral Iya, ya, iya. dihujat. Banyak sentimen negatif. Tapi di satu sisi pemerintah kita sebenarnya lagi berusaha kerjasama sama dia juga. Termasuk salah satu Opung. Opung itu juga Opung lagi yang mana banyak nih? ngurusin. Jangan disebut langsung ya guys. Di Iya, iya, pip gitu. Takutnya aku gimana-gimana kan. Iya. Ya intinya si Opung ini juga banyak ngurusin bisnis namanya Starlink gitulah. Nah gak usah lama-lama kita sebut aja kali ya, Elon Musk. Nah si Elon Musk ini Doro, mungkin kita boleh sambil sama-sama lihat nih. Baru bikin Kenapa ini dia? suatu peraturan, satu-satunya bisa dibilang platform media sosial itu yang secara saklek ngasih tahu. Oh, iya. Nah ini secara saklek ngasih tahu kalau misalnya mereka bakal melegalisasikan gitu kayak konten dewasa gitu ya. Iya. Ini ya guys, maaf ya sedikit bahasa Inggris, cuman kayak intinya salah satu alasan dari Elon Musk ini karena dia bilang kalau misalnya dua pihak konsensual terhadap konten pornografi itu gak apa-apa gitu. Ya, Terus ya, boleh-boleh kedua, saja ya. Iya, Ya, dia ya, juga ya. mengapresiasi. Maksudnya kayak artistic value guys. Jadi maksudnya ya ada seninya lah gitu di dalam konten-konten dewasa ini gitu. Mungkin ya dalam beberapa ini Doro namanya di Twitter itu ada namanya NSFW, Not Safe for Work. Nah itu biasanya dipakai tuh. Jadi ini guys ada karya-karya karya seni gitu ya yang kayak sebenarnya menjurus sedikit ke pornografi tapi masih abu-abu Doro, nggak bisa disebut kayak pornografi juga dan selama ini udah banyak di Ya. Twitter atau X guys, X sekarang nyebutnya. Nah kalau menurut Doro sendiri tuh gimana kayak ini dia berani banget loh, maksudnya dia tahu ini bakal kayak muncul juga di negara-negara yang bisa dibilang ya ranah moralnya kan beda juga kan dibanding Amerika. Beda, Iya. betul. Nah menurut Doro tuh gimana? Maksudnya kayak apakah Kominfo ngambil langkah yang benar gitu, tindakan yang benar ngancem atau maksudnya kita selama ini ya guys kayak selalu komplain Kominfo ngurusinnya kok soal porno mulu, kayak urusin lah itu standar TV kita.
jangan kasih sinetron yang tidak berkualitas. Tapi kasih konten yang berkualitas gitu. Ya. Nah menurut Ndoro gimana Ndoro? Ya pertama-tama kan kita maklum ya, memang Elon Musk ini adalah tokoh yang mendunia ya. Dan memang banyak langkah-langkahnya tuh yang seringkali di luar ekspektasi atau perkiraan orang atau standar moral orang juga gitu ya. Itu satu, meskipun harus diakui menurut saya dia adalah salah satu jenius gitu ya. Ketika orang belum bicara soal Mars, dia udah bicara soal Mars, bahkan dia membuat mobil listrik begitu ya, yang nanti cita-citanya bakal sampai ke Mars lah gitu ya. Kemudian juga dia bikin roket ya kan, SpaceX itu yang bisa ulang-alik, yang itu mendisrupsi lah industri satelit. Belakangan kemudian dia meluncurkan bahkan Starlink kan, ya kan. Itu disrupsi gitu. Karena dia gampang di orang-orang biasa gitu gampang memasang instalasi, kecepatannya juga wah dahsyat lah orang-orang begitu ya, dan baru masuk di sini sudah bikin heboh orang kan. Orang-orang kita foto tapi juga diprotes juga kan, ada operator penyelenggara internet juga merasa bakal terancam bisnisnya dan seterusnya. Dan yang juga tidak kalah kontroversialnya adalah ketika dia membeli Twitter ya kan, dan kemudian mengubahnya namanya jadi X ya. Itu aja udah orang ribut kan. Kenapa sih? Kan udah bagus merek. Iya. Katanya itu branding yang gagal gitu. Nah, tapi dia ganti menjadi X. Dan ternyata apa yang dia lakukan juga kemudian gitu tetap jadi kontroversi. Tweet-tweetnya kan juga selalu kontroversial kan, kalau kita perhatikan. Apalagi yang lucu tuh Ndoro. Nah, apa tuh? Maksudnya dia kan kalau bisa dibilang image Elon Musk ini ya guys, itu sebenarnya kan kayak konservatif. Maksudnya fans-fans dia tuh yang penganut konservatif gitu. Jadi kayak pas dia kayak ini gue pengen legalin apa namanya. Jadi kok orang kaget ya. Ini lah kalau liberal jadinya. Iya, liberal mengkhianatin kita ya. Betul. Nah, itulah Elon Musk ya, dengan segala kontroversinya. Tapi memang orang-orang yang extraordinary memang kayaknya seperti itu ya. Gak bisa predik ya gitu. Iya, justru karena dia extraordinary, nggak biasa-biasa saja gitu ya. Jadi dia menjadi salah satu tokoh yang ada yang mengelulukannya, menyukainya, tapi sekaligus juga banyak yang membencinya. Semua orang saya kira kan punya lovers dan haters kan, termasuk si Elon Musk ini. Nah, ketika dia kemarin mengumumkan atau platform yang dia miliki itu mengumumkan adanya kebijakan baru membolehkan konten dewasa, memang jadi kontroversi lagi gitu ya. Karena itu kan nilai-nilai yang dia pegang di negara tempat dia berada di Amerika gitu, yang tidak selalu sama dengan nilai-nilai apa ini Asian values ada human right gitu kan, asasi manusia yang berlaku di semua negara gitu. Dan mengingat bahwa negara kita juga punya undang-undang anti pornografi gitu. Nah ini ya mau tidak mau, suka tidak suka, terjadi konflik atau benturan antara aturan yang dia tegakkan di platform yang dia miliki dan aturan di berbagai negara termasuk Indonesia yang tidak sama ternyata. Saya sih melihatnya begitu. Nah, pemerintah tentu saja Indonesia gitu ya, dengan adanya mau tidak mau, suka tidak suka, faktanya kan ada undang-undang anti pornografi. Dan negara kita memang pada dasarnya ya hukum. Betul, itu satu hal yang juga sudah pasti niscaya. Jadi menurut saya reaksi dalam hal ini tadi seperti Zebi sebutkan Kominfo yang kemudian akan melarang atau memblokir konten seperti itu mudah dipahami dan menurut saya masuk akal begitu ya. Perkara itu menjadi kontroversi yang orang Indonesia suka dan tidak suka atau pro dan kontra, ya wajar. Ini kan negara demokratis gitu ya. Setiap orang boleh
mengemukakan pendapatnya. Nah masalahnya Ndoro, aku tuh ngelihatnya sebenarnya orang-orang ini ya netizen ini sebenarnya itu bukan kontranya tuh bukan karena sebenarnya kayak Kominfo iniin pornografi gitu-gitu. Sebenarnya mereka setuju kok ngelihatnya, cuman problemnya itu lebih ke abis dari ini arahnya kemana nih? Kita udah mulai dilarang nih, awalnya udah mulai dilarang, Iya, lama-lama jangan-jangan kita mau dibungkam gitu. Oh, oke. Lanjut lagi ke freedom of expression, katanya Iya, ini iya. mungkin salah satu cara karena kan kita juga lagi banyak dibahas nih RUU penyiaran lah, terus Iya, iya. banyak restrict di dalam nilai-nilai demokrasi di Indonesia gitu. Jadi Betul. mulai meluas banget gitu lah. Persis. Nah tapi yang lebih aku pengen tahu sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin si X ini beneran akhirnya si Elon Musk gak peduli, udahlah ya udah X gak usah ada di Indonesia, ya udah gak apa-apa ikutin aja Kominfo gitu. Apa yang bakal terjadi gitu? Hal-hal kontranya gitu, maksudnya hal negatifnya menurut Doro gitu. Soalnya kan aku ngeliatnya X ini banyak ngebantu loh, kayak orang-orang cari loker, lowongan pekerjaan di situ. Terus abis itu dapat bisa dibilang freelance Iya. dari karya-karya seni, pekerja seni itu banyak juga awalnya tuh dari Iya. X ini gitu. Karena dia juga menjadi kanal pemasaran ya. Iya betul banget. Pemasaran, Dan politik juga kan. user Indonesia itu guys. Jadi memakai internet Indonesia itu 60 berapa juta spesifiknya. Terus abis itu kalau misalnya pengguna X itu 27 juta. Jadi kita negara kelima terbesar gitu. Ya. Di X, jadi sebenarnya kayak kalau emang Elon Musk berani juga kayak buat ngelarang, kayaknya bakal lebih ini gak sih, Dora, lebih banyak negatifnya juga gitu. Karena penggunanya banyak banget di Indonesia. Ya bisa aja bisa tidak gitu ya. Kalau aku pribadi ya nggak ada X juga hidup jalan terus tuh. Karena gue, Ya. Baru sih guys harus lihat hidup jalan akunnya terus gitu. Doro Kakung. Banyak banget followersnya 400.000 guys. Maksudnya dulu ketika belum ada platform media sosial termasuk X juga hidup juga baik-baik saja gitu ya. Tapi memang harus diakui suka tidak suka platform-platform media sosial termasuk X ini kan memberi warna, perbedaan, membuat perubahan, termasuk menjadi ruang untuk penyaluran kebebasan berpendapat, beropini, kegiatan marketing, politik, dan berbagai macam aktivitas lain. Nah, tentu saja kalau kemudian kanal ini ditutup, ya, yang jelas terjadi adalah satu kanal untuk berekspresi, ya tidak bisa diakses. Ya. Positif negatifnya apa? Ya positifnya tadi seperti yang sudah Zebi sampaikan juga, itu kan kanal untuk penyebaran konten dewasa menjadi berkurang, ya kan? Tapi negatifnya apa? Ya kan kanal itu punya pesan positif dan negatif. Kalau pesan negatifnya tertutup, sebetulnya pesan positifnya juga tertutup, ya kan? Nah, kemudian apakah ini apa sih ruginya gitu? Ya. Ruginya apa gitu ya? Ya buat sebagian orang nggak ada ruginya gitu. Orang-orang yang tidak pernah memakai X, ya mau ditutup apa enggak mah bodo amat, iya kan? Tapi untuk orang-orang yang mengandalkan X sebagai salah satu platform untuk mencapai kepentingan tertentu, mencapai tujuan tertentu, jadi rugi. Jadi keinginannya jadi terhambat atau ya susah lah begitu. Intinya sebetulnya yaitu tetap ada pro dan kontra, ada positif dan negatifnya. Nah tapi ini Ndoro, maksudnya kan jadi Ndoro Kakung ini juga bisa dibilang kayak social media advisor gitu ya Ndoro ya. Maksudnya kayak cukup udah punya pengalaman lah gitu di bidang media sosial. Nah salah satu yang orang-orang bilang ya kenapa tiba-tiba dia nge-restrict Twitter doang, kan sebenarnya ada VPN gitu. Jadi sama aja kalau misalnya orang mau ngakses konten kayak gini sebenarnya juga bisa lewat VPN. Kenapa VPN gak dilarang juga gitu? Sebetulnya juga kita juga mesti lihat dari gambar besar atau dari jauh begitu ya. Kalau ditutup gitu, yang kehilangan akses kan hanya berapa juta orang sih, 27 juta misalnya gitu ya. Kalau kita bicara angka, tapi poinnya kan bukan berapa jumlah ininya, tapi ke akses terhadap informasi jadi terhalang. Oh iya benar. Iya kan? Oh iya, soalnya kan biasanya kayak
ini guys, social movement gitu-gitu tuh awalnya Arab Spring itu Ya. dari Twitter. Terus ya Betul. kalau misalnya ya kita ngomongin soal gerakan-gerakan aktivis itu kebanyakan dari Twitter gitu. Betul. Jangan lupa X itu kan menjadi kanal untuk pelaporan. Oh iya. Oh iya dong, customer service. Oh Iya iya, kan? aku kalau ngelapor soal ojek-ojek online. Biasanya bahkan lebih cepat responsnya. Iya bener lagi. Iya kan? Kamu mungkin juga kalau misalnya pesan makan dari satu platform gitu ya, kecewa, kamu Iya. protesnya kemana? Iya, aku langsung komplain lewat Twitter guys. Twitter kan, Lewat X sorry. lewat X kan, Iya. bukan lewat yang lain gitu. Nah, kalau tidak ada X lagi, jadi gimana gitu? Itu pelaporan. Kemudian kalau ada satu isu tertentu, misalnya ada aturan baru yang dianggap merugikan masyarakat, atau ada satu bencana alam, penggalangan dana butuh untuk membantu orang jadi terganggu layanannya. Untuk pelaporan lalu lintas, ada kemacetan guys, arah puncak Gadok macet nih sekarang. Oh iya, itu kan biasanya kayak ya laporan lalu Info lintas itu lalu juga, lintas kan? juga ada Ya, di jadi kalau X. itu ditutup, jadi orang cari informasi di Jadi mana. problemnya lebih ke ya akses informasi kita jadi makin terbatas Betul. gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa pakai platform lain. Betul. Cuman emang setauku emang si X ini kan salah satu bisa dibilang USP, unique selling point gitunya lah. Betul, ya. Maksudnya kayak yang bikin X Setuju. keren itu ya emang dia selalu ya ngutamain nilai-nilai kayak memperjuangkan Ya. isu-isu sosial gitu. Ya, tapi memang begitulah di dunia ini selalu ada konflik ya antara nilai-nilai tertentu. Misalnya kalau dalam kasus X ini kan ada nilai-nilai yang dibawa Elon Musk soal liberalisme, kesetaraan akses, dia menghargai apapun kontennya gitu ya. Berhadapan dengan negara-negara dengan nilai moral, dengan aturan undang-undang yang berbeda gitu. Iya. Dan Selalu itu gimana terjadi. cara ngatur? Misalnya aku bingungnya tuh ya. Nah, nggak tahu Soalnya tuh. kan iya. Oh, udah gitu soalnya nggak tahu, kita nunggu kominfo aja. Iya. Nah, menurut Doro sendiri sebenarnya ini beneran bakal kejadian nggak? Maksudnya serestriktif apa sih sebenarnya aksesnya iya. kominfo ini, kayak apakah dia memang bisa menumbangkan menumbangkan seorang Bisa lah. Elon Musk gitu? Bisa lah. Kok bisa? Maksudnya bukan kayak Gini, sekedar sekarang gini. melarang konten gitu? Sekarang gini, kamu bisa akses OnlyFans ya? Enggak. Kan platform juga kan? Insert. Iya, benar. Kamu bisa tanpa VPN lo ya maksudnya. Iya. Maksudnya dengan jalur Iya, guys. normal. Akses Reddit bisa nggak? Oh iya, itu aku juga bingung loh. Kenapa itu diblokir ya? Ya Itu karena kayak- banyak konten yang kayak Quora dianggap Oh. tidak 18 inline plus. dengan aturan pemerintah oke, atau oke. undang-undang begitu. Dan sebetulnya bukan hanya Indonesia yang memberikan akses-akses terbatas atau pemblokiran terhadap platform atau konten tertentu. Negara lain juga banyak. Iya. Kemarin aku lihat Australia sempet sih ada Iya. permasalahan kayak gini. Jadi sebelum bahkan Iya. ini apa Ndoro kayak si Elon tadi kan guys, dia kayak ngejelasin iya pokoknya mau legalin kayak konten porno itu gak apa-apa di X gitu. Tapi sebelumnya tuh udah ada kejadian. Jadi anak underage dia bohong soal umurnya, kan itu agak susah dikontrol ya karena kan Betul. itu hak masing-masing. Iya, Kayak betul. individu dia bohong atau enggak kita gak bisa ngatur Betul. gitu. Terus akhirnya si pemerintah Australia nuntut si Ellen ini. Untuk tapi ya gitu membatasi untuk kan? iya membatasi. Iya. Tapi si Ellen nggak bayar denda sampai 6 bulan. Iya, Nah, jadi begitulah dari situ kelakuannya. kita udah bisa mulai ngeliat nih positioning Ellen berarti soal isu ini ya emang agak kekeh gitu ya. Rizu. Jangan salah, di Cina itu kita nggak bisa akses X. Iya, mereka cuma wibu kan. Nggak bisa. Facebook nggak bisa. Kemudian ada beberapa konten wiki yang tidak bisa dilihat warga Tiongkok. Nah, tapi permasalahannya Gitu. kalau kita kan selalu tahu nih kayak Ya. emang kita bisa, emang Indonesia tuh memiliki kemampuan gitu untuk bikin semacam wibu gitu. Ya itu satu hal ya, mampu atau tidak kan satu hal. Kalau kita punya sumber daya, sebut aja uang gitu ya Iya. pasti bisa lah gitu kan. Apa sih yang nggak bisa kalau Ini kita kan bisa punya uang? pelaksanaannya kan. Iya. Misalnya wah kita nggak punya orang yang bisa jago, ya kalau nggak punya orang di sini kan kita bisa rekrut di luar Ya, negeri. Kan. langsung dari Elon Musk. Masalahnya kan ada duitnya apa enggak gitu kan. Iya. Dan apakah kita juga perlu atau emang ada kepentingan mendesak sehingga kita harus membuat platform sendiri gitu.
Atau dulu pernah juga ada yang wah kita bikin semacam Google sendiri gitu ya. Ya pertanyaannya adalah seberapa penting kita harus membuat Google sendiri gitu ya. Kemudian 2, duitnya dari mana? Itu kebutuhan yang esensial atau enggak gitu. Akses internet mungkin esensial, tapi kebutuhan untuk memiliki mesin pencari yang secanggih Google esensial enggak? Kan masih banyak urusan lain, isu lain. Dan banyak software-software lain juga kemiskinan, gitu. pendidikan, dan seterusnya itu kan jauh lebih penting Skala daripada. prioritas ya berarti ya? Betul gitu. Nah tapi ya gitulah, apakah nanti akan jadi diblokir atau tidak. Kalau saya istilahnya itu apa ya, semacam agnostik lah. Diblokir ya terserah, nggak diblokir ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah gitu ya. Gitu karena ya tentu saja ini ukuran saya nggak bisa jadi ukuran setiap orang kan. Betul. Karena itu menyangkut juga kebutuhan pribadi. Saya itu nggak terlalu butuh-butuh amat begitu kan. Ada syukur, nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi buat orang lain kan mungkin itu jadi isu besar. Sesuatu yang ada dan tidak gitu. Nah jadi saya bukan jadi ukuran. Soalnya gini Nuro, kalau temanku itu misu-misu soal kerjaan, itu misu-misunya di X. Di X. Kenapa nggak di tempat lain? Kan banyak platform lain. Iya, maksudnya kayak ya platform lain kan mungkin kalau kita ngomongin Instagram ya, itu kan kayak lebih banyak buat nge-share foto gitu. Share foto, oke. Terus habis itu kalau Facebook, kalau seumuranku ya guys, itu pada nilainya ini mah udah media sosial orang tua gitu, kita udah gak pakai lagi. Kenapa nggak pakai Threads misalnya? Nah, yang Threads itu juga agak tricky karena menurut teman-teman aku ya guys, itu mereka ngelihatnya kayak ngapain sih bikin kok mirip-mirip sama Twitter, mirip sama X gitu kayak. Jadi ngerasanya kayak ada semacam ethics yang nggak bener gitu loh. Nuro kalau misalnya kita pakai Threads kayak ini kan karya plagiat orang lain gitu. Jadi bisa sepanjang itu emang kalau misalnya kita ngomongin soal kayak konflik-konflik di X ini, ya soal trust juga waktu itu kan bermasalahin. Iya. Nah, tadi kan kita juga udah ngomongin kayak ya soal Kominfo gini-gini, dan kita kayak langsung ke part yang serunya sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal Twitter atau X ini sebenarnya harus dibahasnya itu ke flashback gitu sih. Kayak trip ke memory lane gitu. Soalnya ya emang ikonik banget, bisa dibilang media sosial ini ikonik banget. Iyalah. Jadi dulu nih Ndoro, aku kan pas tahun 2013 sampai circa 2015-an itu aku di idol group kan, di JKT48 dulu. Dan kebetulan seleb dong. I want you gitu ya. Idola ibu kota kalau kata orang-orang ya. Nah tapi Ndoro of course karena aku ada di manajemen talent gitu ya. Jadi pemakaian aku terhadap Twitter dulu kan sebutnya masih Twitter ya guys. Terbatas. Itu terbatas. Maksudnya aku gak boleh follow siapa-siapa. Tapi punya akun Twitter tahun berapa? 2013. 2013 itu. Okay. Dan waktu itu karena aku member jadi semua member itu dapat verified. Dan emang erat banget kan keterikatan hubungan antara fans dengan member JKT48 ini. Jadi kayak even dulu aku masih member yang baru itu followers di X-ku di Twitterku tuh 200.000 gitu. Tapi yang lucu Ndoro, jadi aku nggak tahu nih kalau sekarang X tuh kayak gimana ya, bisa dibilang apa kebijakannya gitu. Karena kalau dulu aku nge-tweet nih guys, saya aku nge-tweet terus aku delete tweet itu. Ini sebelum ada cancel culture ya. Itu tuh langsung otomatis di-upload sama bot. Jadi fans ini bikin bot Ndoro. Jadi aku blunder mau gimana pun. Apapun yang salah. Kamu tweetkan dia langsung naik. Langsung naik. Jadi sebelum ada cancel culture aku udah di cancel. Iya. Jadi kayak dulu menarik banget sih kayak kalau misalnya aku ngeliat Twitter itu. Karena kalau misalnya aku gak sengaja nge-like konten, itu juga ada botnya juga. Juga aku di bot, Zebi nge-like ini. Padahal sebenarnya itu aku gak sengaja mencet. Jadi seakan-akan kalau nge-like sesuatu kayak aku setuju sama sesuatu gitu. Iya. Aku juga padahal juga sering salah nge-like ya. Kalau tidur atau baca itu gak sengaja nge-like gitu kan. Nah yang menarik mungkin kalau misalnya buat generasi aku gitu ya. Kalau misalnya Twitter gitu ya karena ada bot-bot ini gitu. Jadi kayak bisa seakan-akan mengontrol, bisa dibilang mengontrol perilaku orang gitu. Terus salah satu yang lucu juga bahkan ada yang pernah salah nge-tweet. Nge-tweetnya tapi nge-tweet di akun presiden. Kalau Ndoro tahu. Iya aku kita lihat sama-sama. Itu. Terus udah gitu tentang JKT48 lagi Ndoro. Oh iya. Adminnya Pak Jokowi. Ya, saya tahu nih adminnya siapa nih. Oh iya. Waduh titip salam. Terus dia bilang, wow mantap. Jadi teringat deg-degannya di momen Senbatsu Uza pekan lalu. Itu lucu banget. Jadi Senbatsu ini Ndoro kayak semacam
kampanye kayak oke. caleg gitu. Jadi fans itu, di Jepang gitu ya. iya, cuman di sini yang jaga tempat aja fans itu harus beli CD. Buat jadi dulu aku kampanyenya itu ya di Twitter juga. Iya, Nah, abis itu selain itu juga ada Ndoro. Itu tahu nggak sih? Kalau dulu ya masa-masa aku tuh akun Vincent22 terus akun Pocong. Oh, Akun si Arif ya? Arif Pocong Muhammad. Masih ada kan ini akun ya? Maksudnya kayak siapa dulu yang kepikiran, Iya. gue mau bikin akun Pocong galau gitu. Gue nge-tweet aja pura-pura jadi pocong gitu, itu kan agak absurd kan. G-nya 3 ya, bukan 1 ya. lompat itu maksudnya apa? Iya. Nah, terus ini juga Nurul, ini menurutku ikonik banget. Kalian Apa ya? bayangin guys, Oh iya. Panca 66 ini ada anggota DPR. Dia tweet war gitu, Iya. perang di media sosial, di Twitter. Iya, Terus habis itu iya. udahlah kita berantem aja, hajar-hajaran gitu di gedung DPR. Terus beneran dong, Iya, hajar-hajaran dan Panca 66 yang menang. Ya jadi Iya. bisa dibilang memori di X ini ya, memori di Twitter ini banyak banget dan kayaknya Banyak. Anak sayang Twitter lama, gitu. Iya. anak Twitter lama sih. Sampai ini kan semuanya pada ada yang bikin buku lah, bikin Betul. film gitu semuanya gara-gara Twitter gitu. Ada Jadi tagar berjasa atau banget. hashtagnya di Iya. X tuh anak Twitter lama dulu pernah Iya, jadi iya, trending iya. topik apa yang Doro ada. jangan-jangan pernah juga? Pernah apa? ikut anak Twitter lama itu, hashtag anak Twitter lama? Rasanya sih pernah ya. Rasanya pernah. Karena aku kan punya account Twitter dari 4 Januari 2009. Wow. 2 tahun setelah Twitter muncul. Di Indonesia banyak akun yang muncul 2008, 2009 begitu. Yang ya dianggap para pionir pemakai Twitter lah waktu itu gitu ya. Dan kalau anak Twitter lama ya pasti ingat konten-konten seperti inilah, tweet-tweet seperti ini kan. Rame kan dulu ya, yang adunya yang receh-receh itu, fisik beneran gitu. Kalau zaman sekarang kan berantem di Yes, Twitter hampir sensitif. sesuatu yang setiap hari gitu ya. Iya. Di cancel juga sekarang banyak orang tiap hari di cancel. Aku juga pernah di cancel beberapa kali, tapi ya biasa lah itu. Boleh nggak Doro ceritain kayak Apa gitu? tuh? Kayak cerita di cancelnya kenapa atau nggak kayak pengalaman paling fun deh dulu pas gunain Twitter. Cerita karena aku punya beberapa hal-hal yang monumental gitu lah buat aku pribadi ya. Kayak dulu aku itu pernah mempopulerkan hashtag Pol One Time. Oh. Nah, itu menariknya adalah hashtag Pol One Time itu isinya foto-foto para poluan. Nah, Kebetulan waktu itu cantik polisi ya poluan cantik kan. Waktu itu memang polisi itu sedang mengkampanyekan lah poluan-poluan yang cantik itu. Oh, gitu jadi ya. emang udah ada gerakan dari polisinya. Oke. Tapi tidak terlalu di strategi dengan baik gitu ya. Aku iseng aja gitu, pokoknya setiap kali ada gambar poluan aku tweetkan gitu. Dan waktu itu banyak akun poluan yang aktif. Nah, kejadian lucunya adalah suatu hari aku dikontak. Ada wartawan dari Bangkok datang gitu ya untuk mewawancarai aku tentang poluan. Dan dia datang ke kantor dan saya tanya, ada keperluan apa nyari saya gitu. Oh ya, saya ingin tahu kenapa sih poluan sekarang jadi begini gitu kan. Apakah ada kebijakan khusus, bagaimana rekrutmen? Hah? Wah ini salah Padahal dah ini hashtag awalnya gitu ya. Hashtag saya, jadi aku dikira entah juru bicara atau humas polisi gitu loh. Oh, dikiranya emang Betul. ini udah. Jadi bukan, ternyata enggak, aku ini kayak. Oh ini organik berarti. Apa Yang Doro bikin ini berarti organik yang Pol One Time ini. Organik. Aku nggak pernah dikontak kepolisian gitu ya atau kerjasama sama orang. Oh, Atau, terus netizen mikirnya kayak ini pasti bayar gitu. Iya, nggak segitu sih. Waktu itu belum banyak prasangka seperti itu. Oh, tapi orang langsung. Orang langsung, jadi ada wartawan dari Bangkok, aku lupa medianya apa, ada perempuan datang ke Indonesia, ke Jakarta dan ke kantorku, dan waktu itu aku masih jadi karyawan aktif lah gitu ya. Sekarang udah pensiunan kan. Dan ya itu dia menanyakan beberapa pertanyaan yang mengesankan bahwa ini orang ini atau wartawan ini datang ke kantorku, bertemu aku untuk membahas soal poluan itu, mungkin mengira aku bagian dari kepolisian, padahal bukan gitu. Ya akhirnya nggak jadi wawancara. Dan menarik ini foreigner ya malahan ya berarti. Orang asing ya, orang Iya, Bangkok. berarti dia itu masif banget dong Itu sampai dia. kayak orang Bangkok aja sadar Iya, gitu. aku lupa juga apakah aku menanyakan bagaimana dia atau tidak gitu. Cuman aku ingat waktu itu diantarkan fixer ya, fixer itu biasanya
orang Indonesia bekas wartawan atau masih aktif jadi wartawan yang sering membantu wartawan-wartawan asing kalau mau cari berita di Indonesia, dia menyediakan sumber-sumber jaringan gitu kan. Orang asing kan di sini kan kalau mau ke Indonesia tanya soal ini ke siapa gitu kan, dia nggak tahu kan. Nah, dibantu dulu ada profesi freelance namanya fixer. Nah, itu si fixer itu yang memperkenalkan, kebetulan temanku juga gitu. Tapi si fixer sendiri gitu ya, ternyata kayak nggak paham gitu bahwa mengira ternyata Ndoro bukan ininya polisi, bukan, apalagi bukan ininya Poluan gitu. Tapi waktu itu ya memang karena saking masifnya hashtag itu dan organik, orang juga nyamber RT atau mention atau bikin tagar yang sama, jadinya rame gitu. Nah, itu salah satu hal-hal yang fenomenal gitu ya. Tapi kemudian belakangan bertahun-tahun kemudian banyak aktivis yang menganggap bahwa aku SJW, social justice warrior. menganggap itu objektifikasi. Oh iya, tiba-tiba Iya ya kan? definisinya. Gitu, jadi belok sesuatu Saklek yang fun. gitu. Ya. Kan anak Twitter lama dulu itu kalau mencuitkan sesuatu di Twitter itu kan untuk having fun aja lah. Ya kayak pocong itu tadi pasti buat Lucu-lucu have fun kan. meaningless kan, gitu. Ya lucu-lucuan aja gitu. Tapi lama-kelamaan karena banyak pengguna baru Dan si X ini membawa emang udah nilai-nilai. image-nya kayak Iya. ini mah. Waktu itu belum kan? Oh belum ya? Belum. Itu kan masih kurun sebelum 2013 bahkan gitu kan. Lama-lama banyak pengguna baru dari berbagai kalangan gitu ya. Dari yang dulunya kan hanya waktu itu orang-orang yang geek yang sangat IT minded yang pakai platform-platform Berarti Twitter kan. asumsi kalau misalnya orang-orang bilang kayak Twitter itu tempatnya, X itu tempatnya orang-orang intelektual, itu berarti benar. Belakangan ya, dulu kan enggak. Dulu kan intelektual Dulu apaan sih? mah aku buat thank you for today Ya. guys. Aku Ya, mention atau, teman-temanku gitu. Thanks God it's Friday. Iya, Atau TGIF. follow Friday gitu. Iya. Tiap Jumat ngasih Follow ini. for follow gitu. Follow for follow. Atau follow for unfollow atau unfollow for follow gitulah. Pokoknya ya orang waktu itu seingatku ya kan memandang sebelah mata platform Twitter. Ya kan? Apalagi kaum intelektual, orang-orang tua gitu. Apa sih ini gitu, nggak ada Ya, penting-pentingnya cuman kayak gitu. ngetik gak jelas gitu. Betul. Nah, kemudian sejarah yang dinamis di media sosial, di dunia IT, apalagi dengan adanya beberapa peristiwa seperti Arab Spring tadi, beberapa kejadian sosial yang kemudian viral gitu ya, melihat bahwa ternyata platform seperti Twitter yang menjadi X ini sesuatu bisa dipakai untuk apapun. Bisa buat gerakan masif gitu. Betul. Itu pun sebetulnya juga dikompor-komporin. Komporin Maksudnya gimana, saya termasuk salah satu orang yang karena kayak bukan evangelis ya. Jadi kayak apalagi kan latar belakangku jurnalistik atau wartawan dan sekarang konsultan komunikasi ya. Kan selalu mengatakan pada banyak orang bahwa Twitter itu tidak sesederhana yang kamu lihat. Orang cuma membuang sampah-sampah gitu kan. Pikiran gitu, tiba-tiba Ini ada ditangkapinnya sesuatu. serius gitu. Ini kan sebenarnya ada sesuatu. Lu bisa bikin macam-macam. Bisa dipakai kanal untuk marketing, edukasi dan seterusnya. Ya kan aku menjadi pembicara waktu itu di banyak tempat gitu, berbagai macam kalangan. Jadi benar-benar pas potensi ya, Twitter baru jadi ke-unleash di gitu. unveil kan gitu ya. Tentu saja aku bukan orang yang satu-satunya melakukan itu, banyak orang lain juga. Aku hanya remah-remah rengginang lah gitu ya, yang mengedukasi orang, Bisa membagikan aja. gitu kan. Nah akhirnya orang, bahkan orang kemudian merasa atau menilai bahwa, buat kampanye politik pun bisa. Iya kan? Itu makanya mulai movement kayak kampanye politik film dan Ahok seterusnya. lah, gitu-gitu. Macam-macam lah. Akhirnya itu menjadi suatu kotak Pandora terbuka berbagai macam peluang, kesempatan, ya termasuk dinamika yang tidak atau saya waktu itu tidak pernah bayangkan sebelumnya gitu ya. Hal-hal yang viral itu bisa mengubah kebijakan, bisa menunda sebuah keputusan, membatalkan keputusan atau menghukum seseorang, ya atau mencegah orang. Jadi intinya ada banyak plus minus di situ. Orang bisa digugat gara-gara Twitter, kehilangan pekerjaan gara-gara doxing. Twitter atau X ya kan, tertekan bahkan mungkin bunuh diri gara-gara itu.
Tapi ada juga orang yang kemudian menjadi kaya raya berkat Iya benar. media sosial. Termasuk masing-masing orang Ya, berarti. ya bukan kaya raya lah, tapi mendapatkan pemasukan, Gitu. rezeki, mendapatkan peluang baru, kesempatan kerja baru, bahkan mendapat jodoh juga kan gitu. Nah ya Ya banyak kan? itu yang jodoh-jodohan, Ah, dijodohin gitu kayak. gitu. Bahkan akun HRD aja. Hmm, HRD Indonesia itu bikin hashtag kayak misalnya yang Betul. single-single bisa ketemu. betul. Terus menarik juga yang tadi Ndoro bilang kayak bisa menggugat suatu ataupun kayak bikin suatu gerakan sosial gitu. Karena aku ingat dulu ya masa-masa kasus cyanida Ndoro itu kan juga dari Twitter kan kayak Ya. tiba-tiba ada video CCTV-nya lah. Ya, Terus ya. juga baru-baru ini Sambo. Terus Ya, juga ya. David Ozora. Ya, Jadi betul. sebenarnya ya banyak sih kayak hal-hal positif yang bisa kita lihat juga dari Twitter. Tapi kayak ya kalau soal konten pornografi emang agak Ya, emang ya. agak Suka gimana nggak ya suka. ranah yang agak susah buat kita ini Suka karena tidak abu-abu gitu. suka tidak suka, di sini ada undang-undang anti pornografi Iya. gitu. Jadi ya bagaimana gitu. Mau tidak suka atau mau kontra pada keputusan misalnya nanti kalau ada blokir gitu, wah kita menentang gitu. Suka nggak suka lah, aturannya ada. Kalau kalian mau Iya. menentang ya undang-undangnya diubah dulu. Kan gitu ya. Karena di balik satu undang-undang, satu aturan baru selalu juga pro dan kontra, Iya. kan? Ada kelompok yang setuju, ada yang tidak. Meskipun ada satu aturan sudah keluar, sudah resmi, suka tidak suka, kalaupun tidak suka, kamu harus menerima. Iya, nah itu. Itu konsekuensinya harus menerima. Nah, Meskipun masalahnya kamu itu. tidak setuju. Maksudnya kan Gitu. DPR Ndoro yang bikin. Cuma kan kita rakyat terkadang suka nggak setuju gitu loh kayak tiba-tiba Ya, kan UU kalau udah di- jadi atau apa gitu. Iya, tapi kalau ini kita juga harus adil juga ya, suka tidak suka, DPR itu kan namanya wakil rakyat gitu ya. Yes. dipilih, Iya, dipilih sama dipilih oleh rakyat. rakyat gitu. Bukan untuk menyalahkan rakyat, tapi Iya. ya mekanismenya begitu gitu. Mau nggak mau, suka tidak suka di DPR yang terdiri dari orang-orang yang mewakili rakyat atau suara konstituennya, ada yang setuju. Ya buktinya undang-undang Iya. itu akhirnya kan Jangan-jangan keluar. malah lebih banyak Itu warga Indonesia dia. yang setuju. Mm-mm. Karena yang menarik dari pembahasan kita dari tadi gitu, aku yakin nggak semua orang kayak bisa aku ketemu 10 orang gitu. Mungkin 3 orang doang gitu yang tahu tadi kita omongin Pocong, Arif Pocong Iya. Muhammad lah atau apa. Nggak Iya, semua iya, orang iya. kan menggunakan Twitter se-religious itu gitu. Iya. Maksudku kayak, maksudnya berarti gimana ya kalau misalnya what if, kita ngomong what if ya. Gimana kalau misalnya Twitter benar-benar nggak ada gitu. Maksudnya orang-orang kira-kira bakal pindah ke platform mana gitu. Kamu gimana? Zeta gimana? Kalau aku sendiri Soalnya sebenarnya jawabannya sangat personal, setiap orang bisa beda. Iya sih, benar. Kamu tanya 10 Benar. orang, jawabannya bisa 10. kalau aku sebenarnya ini aku nggak apa-apa sih kalau misalnya kalau misalnya X ini emang beneran nggak ada karena menurutku ya gimana ya bisa dibilang bubble-nya itu sedikit kecil gitu. Kita terkadang terperangkap di dalam situasi yang kita ngerasa kayak oh isu ini isu besar gitu. Padahal bisa dibilang hampir 70% orang Indonesia mungkin nggak banyak yang tahu juga soal isu yang ada di Iya, X ini. Jadi sih aku sebenarnya ya nggak apa-apa kalau misalnya pakai media sosial sekarang bahkan TikTok aja udah dijadiin kayak semacam Google kan. Betul. Kita udah nyari berita di TikTok. Iya, betul. Nyari berita bahkan di Instagram juga Iya. bisa. Jadi kayak ya aku oke-oke aja sih sebenarnya kalau misalnya emang untuk membatasi ya guys. Maksudnya konten pornografi karena menurutku salah satu hal yang bakal bisa merusak masa depan seseorang gitu. Iya, iya. Cuma itu kan ya emang ranah moral preferensi masing-masing Iya. orang gitu. Betul, Jadi menurut kita masing-masing ya gitu. betul. Nah menurut Ndoro tapi yang menarik nih Ndoro maksudnya kan tadi aku bilang si X ini maksudnya menarik karena gerakan sosial bla 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 gitu. Of course jadinya intelektual aktivis bahkan term social justice warrior aja tuh dikoinnya dari Twitter. Twitter yang bikin term SJW ini. Iya, iya. Nah kalau kira-kira kalau mereka Iya. kalau mereka itu Iya. pindahnya kemana ya? Mereka pindahnya kemana? Ya tergantung setiap individu pasti punya gitu. Jadi gini, sebetulnya ya kalau kita mau lihat gambar besarnya adalah zaman sekarang ini setiap individu punya yang namanya ekosistem informasi yang berbeda-beda. Apa maksudnya ekosistem informasi? Jadi begini, aku misalnya gitu ya.
mendapatkan informasi dari apa sih yang utama atau biasa aku akses gitu ya. Koran cetak dulunya awal, sekarang makin nggak ada koran cetak, jadi aku kehilangan akses terhadap koran cetak gitu ya. Majalah juga, majalah pun sekarang bentuknya udah digital. Oke, kemudian aku pakai platform. Ada media online juga, jadi yang utama aku media online, televisi aku masih akses, radio juga masih akses, X juga masih akses, WA kadang-kadang bahkan informasinya lebih aktual. Di grup-grup gitu. Iya kan, di grup-grup kan ya. gitu. Nah, sementara pilihan akses informasiku pasti beda sama Zebi. Iya, aku Ya sekarang kan? ChatGPT 4.0. Game ini. Belakangan saya pakai ChatGPT. Jadi setiap pagi saya minta ChatGPT tolong berikan saya 10 berita terbaru dari Indonesia. Dia lah ngomong gitu. Setelah itu saya akan ngecek ke website-website yang kredibel gitu ya, benar nggak apa yang dikatakan ChatGPT gitu. Jadi itu kayak pintu aja gitu ya, harus ngecek lagi kita harus gitu. ngecek. Nah, setiap orang punya ekosistem informasi yang berbeda, gitu. Jadi kalaupun misalnya nih pemerintah Indonesia lewat Kominfo akhirnya menutup akses terhadap itu, saya nggak terlalu kehilangan apapun gitu. Masih ada banyak pilihan, gitu. Para social justice warrior gitu ya. Mungkin ada yang seperti saya, mungkin juga tidak gitu. Iya sih. Jadi kalau pertanyaannya mereka akan pindah kemana? Wah itu walau alam. Masing-masing SJW pasti akan punya mekanisme escaping atau cari alternatif yang berbeda-beda gitu. Soalnya kalau dari aku sih aku ngeliatnya kayak seakan-akan ekosistem dan juga kan orang-orang suka ngatain Doro, kalau Doro tahu kayak pemakai TikTok ini mah otaknya biasanya bukan otak manusia ini, otak-otak hewan gitu. Biasanya kalau misalnya mau cari otak-otak yang pinter itu orang-orang yang pakai X atau orang pakai itu. Jadi aku langsung persepsinya tuh kayak berarti ekosistem intelektual tuh adanya di X gitu. Mungkin pendapat itu muncul karena ada survei kalau nggak salah beberapa hari yang lalu saya lihat pengguna Twitter itu tingkat pendidikannya paling tinggi dibanding rata-rata pengguna. Jadi emang udah proven. Ya. Katanya begitu gitu ya. Aku nggak tahu, aku belum baca detailnya itu surveinya dikumpulkan metodologinya seperti apa dan siapa respondennya kan nggak tahu gitu ya. Tapi ya itu katanya rata-rata tingkat pendidikan para pengguna Twitter lebih tinggi. Pertanyaannya sebetulnya adalah apakah tingkat pendidikan itu mencerminkan adab, etika, dan kesopanan? Kan belum tentu. Iya kan? Dan adab, etika, dan kesopanan masing-masing orang kan beda juga standarnya. Betul. Bisa jadi orang yang pendidikannya tinggi semena-mena dia. Memperlakukan orang lain ya kan tidak secara beradab. Termasuk di media sosial. Dengan cara apa? Mengeluarkan kalimat-kalimat tajam lah, yang ngomongin agresif. Apa ngatainnya fisik gitu. Ada online bullying kan, ada pelecehan verbal dan seterusnya. Yang itu tidak serta-merta karena ini karena penggunanya pendidikannya rendah, enggak. Yang pendidikannya tinggi, aduh. Iya, kok pendidikannya tinggi malah ngatain orang kayak gitu. Ya itu dia. Kan pertanyaan kan lagi jadi paradoks kan. Gitu kan. Banyak juga orang yang halu. Udah nilai dirinya pintar. Betul. Bahkan sampai termasuk menyebarkan informasi bohong. Iya. Dan itu kalau saya lihat ya, itu banyak juga orang-orang berpendidikan tinggi, tapi kemakan juga. Jadi tidak punya literasi digital yang cukup tinggi gitu. Beda lagi berarti ya, maksudnya bisa aja dia pinter di hal akademik itu tapi mungkin dia gak terlalu ngerti cara di ranah digital dia literasinya sangat rendah. Iya gitu. Menarik juga tuh. Iya, karena literasi digital itu kan ada 4 pilar ya. Maksudnya tingkat kecakapan seseorang dalam digital itu setidaknya ada mencakup 4 hal. 1, keterampilan digital, jadi menggunakan teknologi, software, platform dan seterusnya gitu ya. Tech savvy gitu ya. Itu masuk pilar gitu. Digital skill.
Lalu ada etika digital etik gitu. Meskipun dia savvy, cakep nih anak nih kalau pokoknya semua teknologi ngerti gitu ya. Dia belum tentu punya etika yang tinggi. Bisa aja ngata-ngatain orang yang kayak tadi gitu. Gitu kan. Yang etika digital tuh kurang lebih sama dengan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ada yang namanya digital security atau keamanan digital. Belum tentu orang yang pendidikan tinggi itu paham keamanan dunia digital. Oh, iya. Misalnya password, email, nomor PIN, Atau enggak sekarang banyak KTP. data-data KTP Data-data dijadiin pribadi. pinjol Nah, di Twitter. Jadi orang yang pendidikan tinggi itu nggak serta-merta secure terhadap privasi, data privasi dia sendiri. Yang keempat adalah digital culture atau budaya digital. Oh, rumit lagi tuh, beda-beda Rumit tiap lagi negara. kan? Nah, jadi tidak serta-merta orang yang secara akademik itu tinggi gitu ya. Tingkat kecakapan digitalnya juga tinggi, belum tentu. Iya menarik nih, aku juga baru belajar guys hari ini. Iya kan? Dapat pencerahan lagi nih dari Ndoro. Gitu. Ya jadi menurutku ini sih Ndoro ini cukup ngebantu aku banget. Ya. Maksudnya kayak aku kan banyak pertanyaan ya kayak soal, apalagi kan Ndoro masih udah banyak gitu pengalamannya di media sosial. Tapi kayak Karena lebih tua aja. ya semoga ya kalau misalnya aku tua Iya, juga iya. bisa kayak Ndoro juga ngomong Iya, kayak iya, gini. iya. Jadi makasih banyak Ndoro. Dengan Terus senang kayak hati. kita see you lagi mungkin nanti Oh, di siap. konten berikutnya di Kasat Kusut ngomongin kita ya huru hara lain lah selain apa Elon Musk ataupun media sosial ini. See you guys. Thank you Ndoro.